La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD dan SMP Negeri 1 Atap Pabuaran 1 Atap. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD dan SMP Pabuaran 1 Atap. Dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan rencana tindak lanjut oleh Bapak Lantik Susilo Nugroho SPD. Salawat serta salam senantiasa kita junjung kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang semoga nanti di yaumul qiyamah nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang pertama ada sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri Pabuaran 1 Atap kepada Bapak Umum Sudianto SPD SD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa rahmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka presentasi rencana tindak lanjutnya Bapak Nugroho dengan tema yaitu menjaga budaya dan kesehatan melalui kreasi membuat berbagai alat peraga permainan tradisional. Untuk kegiatan kali ini dalam rangka ini ya Pak Nugroho ya, guru penggerak. Oh PKG? PKG apa guru penggerak? Guru penggeraknya olahraga. Oh gitu? Oh, iya. Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu pada Pak Nugroho yang sudah lulus seleksi dan sekarang sedang mengikuti pelatihan PKG atau guru penggeraknya guru olahraga. Dan kedepannya saya harapkan Pak Nugroho bisa mengikuti dengan baik. Ada banyak manfaat yang bisa diambil dari diklat ini karena saya sendiri sudah menjalaninya. Yang pertama ada 3 Pak Nugroho sebenarnya keuntungan kita mengikuti kegiatan ini. Yang pertama itu untuk siswa, yang kedua untuk siswa, dan yang ketiga untuk siswa juga. Itu 3 atau 1 Pak Nugroho? Iya, 3 in 1 ya, 3 in 1, 3 jadi 1. Karena apa? Semua program pemerintah yang digulirkan kepada guru itu memang tujuannya atau bermuara untuk kepentingan siswa. Dan kami harapkan juga ilmu yang didapatkan Pak Nugroho bisa diaplikasikan di sekolah yang diajarnya dan bisa ditularkan juga kepada rekan-rekan sejawat. Seperti itu. Sepertinya tidak usah terlalu panjang karena Alhamdulillah, saya berdiri di sini diberi kesempatan yang sangat bagus. Sebelumnya kepada yang terhormat Pak Onto selaku Kepala Sekolah SD Pabuaran dan Pak Romdon selaku Kepala Sekolah SMP Pabuaran yang belum bisa hadir di sini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi rencana tindak lanjut saya terkait dengan tugas pada PKG ya. Kemudian yang nantinya rencana ini kira-kira saya butuh masukan dari Bapak Ibu. Kemudian ada tambahan apa, ada masukan yang bisa diberikan, semoga bisa dilaksanakan dengan baik ya. Nanti rencananya ini akan bisa
sampaikan pada anak didik kita, ya kita berkolaborasi bersama-sama dari antar mapel, lintas mapel, mapel olahraga, kemudian mapel yang lain juga dengan bapak ibu guru yang lainnya juga. Nah, saya mengambil judul menjaga budaya dan kesehatan melalui kreasi membuat berbagai alat peraga permainan tradisional. Ya. Dari judul ini ada latar belakang yang membuat saya mengambil judul ini, Bapak Ibu. Next, berarti. Nah, latar belakang dari judul tersebut, ya, yang pertama, program menjaga budaya dan kesehatan melalui kreasi membuat berbagai alat peraga permainan tradisional berawal dari keluhan siswa terkait alat yang tidak ada atau kurangnya alat, ya. Dari situ saya, oh iya, berarti pada saat praktek memang siswa membutuhkan alat. Sedangkan alat di sini kita terbatas atau bahkan ada beberapa cabang olahraga yang tidak ada alatnya. Kemudian tercetuslah keinginan saya untuk membuat sendiri daripada membeli, nanti kita membuat sendiri. Kemudian yang saya inginkan, nah selain dari alat itu, budaya itu dilestarikan. Nah, maka dari itu saya membuat alat yang hubungannya dengan budaya, yaitu dengan permainan tradisional. Mengingat di belakangan ini, ya, siswa-siswi kita sudah tidak mengenal untuk permainan tradisional, Bapak Ibu. Jadi ditanya gombang solo saja tidak tahu cara mainnya bagaimana dan sebagainya. Nah, kita mulai kembangkan lagi, mulai kegiatan ini. Nah, dari situlah latar belakang untuk judul yang saya ambil. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak peserta didik kita nantinya. Ya. Lanjut berarti. Ya. Kemudian tujuan program yaitu yang pertama melatih kreativitas anak. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dan kebugaran siswa. Yang ketiga, sebagai media pembelajaran dengan melestarikan nilai-nilai budaya. Dan yang nomor 4, mengintegrasikan pengetahuan dari pembelajaran antar mata pelajaran melalui proyek membuat berbagai alat peraga permainan tradisional secara konkret dan bermakna. Ya. Itu untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, melatih kreativitas anak. Dan jelas pada saat membuat produk itu, produk dari alat-alat untuk permainan tradisional, anak bisa melatih kreativitasnya. Yang pertama, pemilihan dari bentuk permainannya apa, kemudian sudah bisa mulai menalar apakah apa yang harus dibuat, kemudian ukurannya seperti apa. Nah, itu sudah ada patokannya, jadi dari siswa itu bisa melatih kreativitasnya, ya, melatih kreativitas. Dan kita sebagai bapak ibu guru hanya mendampingi, ya, memfasilitasi. Nah, semuanya dari siswa kembali ke siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dan kebugaran siswa. Nah, keterampilan motorik untuk siswa SD, ya, ini sangat bermanfaat. Dari permainan tradisional, kemudian sampai siswanya bisa menjadi bugar. Jadi bisa dapat dua, ya, mainan tradisional, kemudian sehatnya juga dapat, ya. Kemudian yang nomor 3, sebagai media pembelajaran dan melestarikan nilai-nilai budaya. Yang sama seperti nomor 2, pembelajaran yang melestarikan nilai-nilai budaya. Jadi budaya yang tadinya sudah mulai tergerus, ini mulai ditingkatkan lagi supaya anak-anak kita tidak lupa akan budaya-budaya dari permainan tradisional. Seperti tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa anak-anak sekarang mulai kurang untuk bermain tradisional, bahkan lebih sering bermain gadget, ya. Nomor 4, mengintegrasikan pengetahuan dari pembelajaran antar mata pelajaran melalui proyek membuat berbagai alat peraga permainan tradisional secara konkret dan bermakna. Ini, nah, nomor 4 ini lebih berkolaborasi antar mata pelajaran yang nantinya bisa menumbuhkan rasa kebermaknaan pada saat pembelajaran pada siswa. Itu yang nomor 4. Kemudian nomor 4, ya. Setelah tadi nomor 3 ada tujuan program, nomor 4 capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, jadi yang
dari tujuan yang pertama, yaitu yang pertama melatih kreativitas anak. Nah, langkahnya siswa mendesain dan memecahkan masalah dalam proses pembuatan alat peraga, kemudian mengadakan sesi brainstorming dan evaluasi ide. Jadi siswa mendesain sendiri, kita kalau ada alat yang dibutuhkan siswa, kita memfasilitasi. Kalau ada bahan yang belum didapatkan dari siswa, kita mencoba untuk memfasilitasi. Seperti itu. Jadi siswa tidak merasa terhenti karena tidak adanya alat atau bahan. Nah, bahkan bisa diganti menjadi bahan yang lain. Misalkan membuat pun karena tidak ada karet, ya pisau dari kertas. Kalau kertasnya anak tidak ada, pakai karton atau kertas cover, itu pun bisa. Ya, nanti siswa yang berkreativitas sendiri. Kemudian yang nomor 2, mengembangkan keterampilan motorik dan kebugaran fisik siswa. Nah, aksinya siswa berpartisipasi dalam aktivitas fisik dengan memainkan permainan tradisional. Mengadakan latihan fisik rutin menggunakan permainan tradisional. Itu tadi untuk capaian tujuan program pembelajaran yang nomor 2, yaitu ya siswa berpartisipasi aktif. Jadi pada saat setelah alatnya jadi, nanti bisa digunakan bersama-sama. Bisa dalam pembelajaran, ya. Bisa juga kalau misalkan nanti acara Agustusan pun bisa dipakai. Ya, kita sudah mendekati ya Agustusan, berarti nanti bisa dipakai kalau alat-alatnya sudah jadi. Nah, itu pun bisa menjadi menambah dari program latihan yang tujuannya untuk membuat bugar siswa. Next. Sampai yang 3, sebagai media pembelajaran dengan melestarikan nilai budaya. Nah, makanya siswa mampu melestarikan nilai-nilai budaya daerah. Kemudian yang 2, siswa mampu menjaga dan merawat olahraga tradisional agar tidak punah. Ya, jadi tadi yang berhubungannya dengan budaya kita mengenal kembali supaya anak-anak bisa atau melestarikan nilai-nilai budaya dari permainan tradisional. Kemudian mengangkat nilai-nilai permainan tradisional yang tadinya sudah mulai luntur, kita gali kembali supaya anak-anak bisa melestarikannya. Yang nomor 4, pengetahuan mata-mata pelajaran terintegrasi dengan baik. Nah, langkah aksi menggabungkan materi PJOK, IPS, kemudian SBK, matematika dalam proyek membuat bahan peraganya. Nah, lanjut. Ya, nomor 5, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Skala program mencakup siswa kelas 6, ya, siswa kelas 6 yang akan saya jadikan peserta atau pelaku untuk pembuatan alat ini. Dengan total populasi kurang lebihnya 42 siswa. Kemudian program berlangsung selama 3 minggu dengan kegiatan utama dilaksanakan setiap hari Rabu pada saat jam pembelajaran olahraga siswa. Pengaturan program, ada lapangan sekolah yang bisa digunakan untuk praktek pembelajaran, kemudian ada ruang kelas sebagai tempat untuk siswa membuat alatnya tadi, ya. Kemudian waktu pelaksanaan dari minggu 1, 2, dan 3, ada 3 minggu. Yang pertama pengenalan dan pemilihan permainan tradisional. Nah, ini nanti kita bahas juga. Kemudian pembuatan uji coba alat peraga dan evaluasi. Dan yang minggu ketiga sudah mulai masuk dalam alat sudah jadi. Berarti kita bisa mempresentasikan dari masing-masing siswa jadikan kelompok. Kemudian mempresentasikan hasil karyanya dari masing-masing kelompok. Dan setelah dipresentasikan sudah bisa dicoba atau dipakai. Nah, mitra dalam komunitas belajar. Nah, yang pertama jelas guru PJOK. Kemudian yang kedua guru kelas 6, ya, karena di sini guru SD itu banyak sekali integritas dari mapelnya, jadi saya ambil langsung di guru kelas 6. Ya, adalah SBK, kemudian IPS, staf penjaga bisa membantu mendesain atau menyiapkan alat-alat, kemudian matematika pun sama ke kelas 6. Guru kelas 5 juga bisa membantu, ya, atau guru kelas yang lain nanti saya minta bantuannya supaya kita berkolaborasi bersama-sama untuk menyelesaikan program ini.
Lanjut. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kapasitas sumber daya yang pertama, lingkungan dan fisik. Ini terkait dengan aset lingkungan fisik dan kelas yang masuk ya. Untuk sumber dayanya, lingkungan seperti lapangan atau halaman sekolah nanti bisa dilakukan untuk prakteknya. Kemudian fisiknya ada ruangan kelas. Yang kedua, bahan lokal yang sudah didapat seperti bambu, tali, cat. Kemudian tadi saya sudah katakan atau jelaskan ada kertas, ada ban dalam mungkin, itu bahan-bahan yang bisa digunakan. Kemudian sumber daya manusia, ya, aset manusia, guru-guru yang berkompeten atau dalam menjelaskan beberapa mata pelajaran dalam proyek ini. Guru, saya harap semuanya bisa terlibat sebenarnya Lombok, ya, termasuk Lombok bisa memberikan kebijakan. Lanjut. Rencana evaluasi, nah, pengumpulan informasi. Siswa mulai wawancara dan survei tentang pengalaman dan pembelajaran mereka. Nah, ini saya mewawancara siswa, bagaimana pembelajarannya? Oh, ternyata alatnya kurang. Jadi saya memutuskan untuk membuat ini. Itu sebelum pada saat latar belakang dari pembuatan kegiatan ini. Kemudian dari guru, refleksi dan diskusi tentang proses dan hasil program. Jadi pada saat pelaksanaan ada diskusi prosesnya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, kemudian hasil programnya. Setelah ada hasilnya kita bisa lihat mana yang perlu dievaluasi, mana yang kurang atau mana yang belum bisa maksimal. Nah, kita itu bahas maksimal. Dari orang tua pun timbal balik tentang perkembangan keterampilan dan antusiasme anak. Nah, karena secara tidak langsung nanti orang tua pun berkontribusi. Misalkan membutuhkan alat apa, bahan apa, nah pasti tidak hanya anak, tapi orang tua pun bisa mencarikan. Komunitas sama seperti ini, komunitas belajar di sekolahan, menilai partisipasi dan dukungan selama program berlangsung. Nah, alat pengumpulan datanya ada survei kepuasan siswa dan orang tua, refleksi tertulis siswa, kemudian observasi selama kegiatan berlangsung dan wawancara dengan guru dan anggota komunitas. Lanjut. Masuk di nomor 8. Kemungkinan tantangan. Nah, ini yang menjadi tantangan menurut saya. Saya ambil 3. Yang pertama, keterbatasan waktu. Karena memang dari tugas ini sebenarnya bisa kalau bisa dari 3 minggu itu bisa selesai. Ternyata pengumpulan tugasnya itu tidak sampai 3 minggu. Namun ada kebijakan kelonggaran dari 3 minggu misalkan tidak selesai, itu progresnya sampai mana seperti itu. Jadi tetap bisa dikumpulkan tugasnya, tapi sampai progresnya sejauh mana. Yang kedua, keterbatasan bahan, ya. Ini karena kita menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat. Nah, jadi saya rasa tidak mudah mencari bahan-bahan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat alat peraga olahraga. Kemudian kolaborasi antar mata pelajaran. Nah, dari bapak ibu gurunya yang mungkin ada kegiatan lain, nah, itu koordinasinya mungkin di situ. Nah, kemudian dari evaluasi nanti kita bisa bahas bersama-sama. Cuma mungkin untuk bertemunya saja yang saya rasa sulit. Dengan rencana tindak lanjut ini diharapkan program menjaga budaya dan kesehatan melalui kreasi membuat berbagai alat permainan tradisional dapat berjalan dengan sukses, memberikan pengalaman belajar yang berharga dan menyenangkan bagi siswa serta memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak di sekolah. Ini sedikit presentasi dari saya, ya, dan saya mohon kepada Bapak Ibu mau ada tanggapan, ada tambahan, silakan. Halo, saya ini Bapak Ibu, jadi pada saat membuat alat ini, ya, karena belum ditentukan apa saja permainan tradisionalnya, barangkali Bapak Ibu nanti bisa ada ide apa untuk alat tradisional ini, dan silakan. Sementara sejauh ini hanya egrang,
ya itu kita bisa bikin aja. Kemudian rogebuk, kalau di sini namanya rogebuk itu yang ditumpuk-tumpuk kemudian dilempar pakai bola, ya. Berarti pernah bermain seperti itu? Berarti sudah tidak bermain permainan tradisional. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ingin memberi tanggapan sedikit. Tadi luar biasa sekali presentasi yang disampaikan oleh Bapak Nugroho. Saya sangat terkesima, Pak. Iya. Tadi disampaikan bahwa ini ya, guru olahraga mencari alternatif untuk menciptakan alat peraga untuk siswa ya Pak ya, dalam untuk pelajaran PENJAS atau PJOK. Ya, memang di sekolah kami di SD Pelabuhan memang kita masih kekurangan alat peraga ya Pak ya. Tapi walaupun nanti sudah ada alat peraganya sudah lengkap seperti bola, ton, bola bintang dan lain-lain, itu ya saya minta jangan tetap berkreasi Pak dengan alat peraga buatan sendiri sehingga anak-anak menjadi lebih senang untuk berolahraga dan itu memang menjadi nilai tambah buat gurunya dan harapan juga dengan nanti bisa mengimbaskan kepada guru-guru yang lain untuk membuat alat peraga walaupun bukan di bidang olahraga, mungkin bisa memberi saran atau masukan atau apapun itu untuk kepentingan siswa. Misalnya guru matematika atau guru yang lain bisa membuat alat peraga sendiri sebagai bagian dari kreativitas guru. Demikian ya Pak Nugroho ya. Jadi tetap berkreasi walaupun alat peraganya sudah lengkap nantinya. Demikian saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tanggapannya, Bapak. Insyaallah walaupun nanti alatnya sudah dibeli, tetap berkreasi. Nah, memberikan inovasi-inovasi baru dalam kegiatan olahraga siswa. Mungkin dari saya seperti ini. Kalau ada salah-salah kata ataupun presentasi yang kurang menarik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sampaikan dan penghujung acara tentang presentasi dari Pak Nugroho menjaga budaya dan kesehatan melalui kreasi membuat berbagai alat pendukung permainan tradisional. Demikian bunyi acara telah selesai. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.